Hati-hati ini kan, harus waspada kita semua. Nanti kata Rasulullah akan datang satu masa di mana masa itu penuh dengan tipuan-tipuan. Ya, loh, seperti apa itu? Kata Rasulullah, yusaddaqu fiha al-kadhib. Orang pembohong tapi dipercaya dia. Pembohong dipercaya. Sementara wa yukadzabu fiha as-shadiq. Orang yang jujur malah tidak dipercaya. Jadi kalau sudah kehidupan kita isinya begitu, ini orang jujur malah gak dianggap begitu. Tapi orang senengane bojok malah dianggap. Ini alamat itu. Ya, kata Rasul tadi itu, memang zaman tidak semakin baik gitu ya. Ya kita akan dibolak-balikkan dengan kondisi zaman yang seperti itu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Pengkhianat ya di zaman itu akan diberikan amanah dia, dipercaya dia. Orang khianat dipercaya, wa yukhawwanu fiha al-amin. Sementara orang yang jujur justru malah dikhianati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita mengawali di tahun 2024 ini dengan kita sholat subuh berjamaah dan kita bertafakuh fiddin. Ya, semoga kehidupan kita di tahun yang baru ini akan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua ke jalan yang hak, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dinul Islam. Jamaah sekalian, salah satu doa yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika usai salat subuh. Jadi Nabi setelah salat subuh itu tidak tidur. Beliau memperbanyak doa yang insya Allah doa ini sudah diajarkan oleh para guru kepada kita semua. Rasulullah biasa membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Ada di satu matan hadis yang lain, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'ah wa amalan mutaqabbalah. Kalau jenengan suka yang mana? Rizqan wasi'an atau rizqan thayyiban? Ya, jadi kalau saya suka rizqan wasi'an, karena doa itu sama-sama diajarkan Rasulullah, maka yang wasian, rezeki yang lapang itu juga thayyib. Nah begitu. Jadi kalau thayyib yang baik belum tentu lapang. Tapi kalau yang lapang karena yang ngajarkan Rasulullah maka pasti thayyib. Nah maksudnya begitu. Tapi dua-duanya boleh diamalkan. Sekali tempo thayyiban, sekali tempo wasian. Tapi yang menarik kan begini, Rasulullah SAW mengawali kehidupan ya, pagi hari itu dengan satu doa yang penuh dengan makna. Ternyata yang pertama-tama diminta oleh Rasulullah SAW itu adalah ilmu yang nafi. Allahumma inni as'aluka ilman nafian, ilmu yang manfaat.
Ya, baru kemudian yang kedua rizqon thayyiban atau rizqon wasi'an, perkara rezeki. Ya, perkara rezeki. Nah, yang ketiga amalan. Amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu ini ditempatkan yang pertama, ilmu yang manfaat. Jadi memang hidup ini kalau tidak dibekali dengan ilmu, wah nanti bisa salah semua. Makanya ilmu ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Ya. Ilmu baik yang menyangkut masalah urusan ukhrawi maupun ilmu-ilmu yang menyangkut masalah duniawi. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita semua. Ya, dalam perkara-perkara begini ini, man arada dunya fa'alai bil ilmi. Siapa yang menghendaki dunia maka wajib baginya ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alai bil ilmi. Siapa yang menghendaki kehidupan akhirat wajib juga ilmu. Wa man aradahuma, siapa yang menghendaki keduanya maka fa'alaihima bil ilm. Untuk urusan dunia akhirat pun yang dibutuhkan adalah ilmu. Tetapi bukan hanya sekedar ilmu. Rasulullah SAW mengajarkan yang kita minta adalah ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang kita terapkan dalam kehidupan yaumiyah kita. Jadi banyak orang berilmu tapi tidak manfaat ilmunya. Kenapa? Ilmu itu tidak diamalkan. Ilmu itu tidak dijadikan landasan untuk menjalankan kehidupan dalam sehari itu. Nah, jadi ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang kita pakai untuk menuntun kita di dalam kehidupan 24 jam yang akan datang. Berikutnya berdoa lagi seperti itu, berikutnya berdoa lagi seperti itu. Artinya berarti hidup kita selama 24 jam itu akan tertata dengan ilmu yang sudah kita pahami. Nah, itulah maka dulu para ulama mewajibkan kepada kita atau membagi ilmu itu menjadi ilmu yang fardu ain. Ilmu yang fardu ain. Baru kemudian ilmu yang fardu kifayah. Ilmu yang fardu ain itu adalah ilmu-ilmu yang menyangkut perkara-perkara ukhrawi. Jadi perkara-perkara akhirat ini wajib dimiliki. Bagaimana ya kita beribadah dengan baik dan benar itu seperti apa? Itu ilmu yang dalam kategori fardu ain. Bagaimana bertoharo, bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana ya berhaji dan seterusnya, itu adalah ilmu-ilmu yang fardu ain gitu. Ya, ilmu yang fardu kifayah itu bisa berubah menjadi fardu ain kalau ilmu itu memang menjadi spesialisasi kita untuk mengembangkan dan untuk kemanfaatan. Nah, jadi bukan hanya perkara ilmu agama saja yang berubah menjadi fardu ain, ilmu-ilmu yang lain pun bisa menjadi fardu ain karena satu hal. Nah, ini masalah muslimin rahimakumullah, hidup ini kalau tidak dituntun dengan ilmu itu bisa tidak karu-karuan gitu. Jadi kalau kita ngomong ilmu biasa kita ngomong pinter. Banyak orang pinter tapi tidak manfaat ilmunya, jadi ngawur lah gitu. Nah, itulah yang dikhawatirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa sayati alan nasi zaman, bahwa nanti akan datang satu masa. Nah, Rasulullah 15 abad yang lalu, 16 abad yang lalu sudah mengingatkan begitu. Sayati alan nasi zamanun, akan datang satu masa kepada manusia, kepada kita semua. La yubalil mar'u, di mana seseorang tidak peduli lagi bima akhadal mal, dengan cara apa dia harus mengambil harta itu. Amin halalin amin haramin. Apakah harta itu diperoleh dengan cara yang halal, amin haramin, ataukah harta itu diperoleh dengan cara yang haram. Tidak peduli orang. Jadi sehingga dalam 24 jam itu ketika mereka berproses untuk mencari rezeki, sama sekali tidak mencerminkan ilmu yang manfaat tadi itu. Ngawur gitu kan, tidak peduli dia apakah ini halal apa haram, nggak penting, yang penting dapat gitu.
Tapi kalau kita kan tidak. Umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dituntun gimana cara mencari rezeki itu. Al-Qur'annya sudah sangat jelas membimbing kita. Apa yang kita usahakan itu harus mengandung dua unsur, halalan, thayyiban. Kan begitu gitu, halalan, thayyiban. Tapi sekarang orang tidak peduli dengan itu. Jadi tidak perlu lagi halalan, thayyiban. Apalagi orang berpikir nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal begitu. Jadi yang sekarang yang paling penting ya tidak perlulah halal-halal banget begitu. Hal-halal banget itu tidak penting gitu. Ya walaupun haram-haram sedikit tidak apa-apa, yang penting thayyib gitu. Maka ada dalil baru gitu. Jadi bukan halalan thayyiban, jadinya haraman thayyiban gitu. Jadi haram yang penting baik gitu. Haram titik sementing dapat lah begitu. Nah ini prinsip-prinsip kita tidak ada. Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang diamalkan, ilmu yang diajarkan oleh para guru kita, yang kemudian ilmu itu kita amalkan di dalam yaumiyah kita. Itulah disebut dengan ilmu yang manfaat gitu. Nah ini ditata, kehidupan kita ditata. Doanya ilmu yang bermanfaat dulu gitu. Ya, karena 24 jam ini kalau kita hidup tidak didasari dengan ilmu, kita bisa tidak karu-karuan loh gitu. Ya. Orang nyarinya benar itu, rezeki itu nyarinya sudah benar. Tapi kalau orang tidak paham ilmu, maka dia tidak tahu bagaimana ini akan dimanfaatkan gitu. Tidak karu-karuan juga. Ya. Yang seharusnya ini maslahat, gara-gara tidak berilmu, maka harta itu menjadi mafsadat. Karena mereka tidak tahu harus dikemanakan harta itu. Caranya sudah benar, dapatnya sudah benar ini gitu. Ya. Tapi bagaimana kemudian harus diarahkan, dipakai apa, dimanfaatkan apa, tidak tahu mereka begitu. Padahal nanti kata Rasulullah SAW, seseorang nanti di akhirat, ya, akan selalu ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mana harta itu kamu dapatkan? Yang pertama, yang kedua, untuk apa harta itu kamu manfaatkan? Nah, jadi kalau kita tidak punya ilmu, bahaya hidup ini begitu. Makanya kita bersyukur. Raudhatul Jannah ini termasuk masjid yang memang insya Allah, ya bukan saya harus ngelem-ngelem, bukan begitu. Ya bukan ngelem karena memang ya tadi dikatakan reuni, ya mungkin reuni-reuni titik lah begitu. Karena lama juga saya sudah kenal dengan jamaah di sini, masjid sini gitu. Walaupun tadi saya masuk Pangling juga itu. Duh, ganti coklat semua sekarang itu ya. Oh, sekarang jadi kayu ya, bukan kaca sekarang masjidnya gitu kan. Wah, ini masjid yang sudah apa? Yang sudah kembali kepada alam gitu ya. Jadi karena pemanasan global ini, jadi diganti kaca, kacanya diganti semua gitu. Nggak tahu di mana kan kacanya kemarin itu. Oh, di Kediri, Pak, harus dimanfaatkan juga gitu. Ya. Nah, jadi Bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian yang berbahagia, itu yang pertama. Ya, doa Rasulullah adalah yang diminta kepada Allah ilmu yang manfaat. Ini. Ya, ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang diamalkan. Sebanyak apapun ilmu yang kita dapatkan, tapi kalau tidak diamalkan, ya percuma. Gitu. Jadi yang penting itu amal begitu. Mukmin, seorang mukmin yang ilmunya manfaat, hidup itu tidak akan pernah putus asa. Hidup itu tidak akan pernah kecil hati, pesimis tidak akan pernah. Kenapa? Karena hidup 24 jam sudah ditata dengan ilmu. Ya, bahwa keyakinan itu sudah mantap betul di dalam dirinya, optimisme itu ada kuat gitu. Dituntun betul kita, sehingga tidak perlu lagi kita menjadi bimbang, ragu-ragu, tidak perlu lagi begitu. Kenapa? Sudah dituntun kita oleh Allah ini. Jadi ngaji itu ya tadi diamalkan. Jadi ayat-ayat yang dibaca tadi kan luar biasa di surat As-Sajdah itu. Ya, kita diajak sujud kan gitu kan. Walaupun tidak tahu tadi kenapa kita sujud itu. Ya. Terus imamnya sujud, melu sujud baik gitu kan ya. Ya, itu ilmu yang manfaat itu diantaranya begitu, manut karo imam gitu. Bahwa imam bener dinut aja gitu.
Nanti imamnya sujud tilawah, malah sujud tilawah begitu. Walaupun dia mungkin isinya ora weruh barang, apa isinya imam kok tiba-tiba malah sujud itu kan? Ya, padahal itu adalah apa ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana sikap perilaku seorang mukmin ya terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang mukmin itu kalau dinasehati itu kharru sujadan gitu. Nah, dinasehati malah nunduk sujud, ya mereka menerima rendah hati gitu. Itu orang iman. Jadi masyarakat muslimin rahimakumullah, orang mukmin itu kalau hidupnya dituntun dengan ilmu yang manfaat, maka tidak akan ada mendolimi satu sama lain. Sudah rumus itu. Kenapa ada orang mendolimi satu sama lain begitu? Ya karena hidup dia tidak ditopang dengan ilmu yang manfaat tadi itu. Loh, bukankah mereka juga ngaji? Bukan persoalan ngaji dan tidak ngaji. Ya, bukan persoalan ngaji dan tidak ngaji. Ilmu yang diterima saat ngaji itu manfaat apa enggak? Kalau manfaat berarti ilmu itu diamalkan. Kalau ilmu itu hanya sekedar jadi pengetahuan, ya selesai, cukup banyak tahu saja begitu. Ya, makanya nanti muncul rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ada orang yang tahu tapi tidak tahu dirinya kalau sesungguhnya dirinya tahu. Repot kan dengan gitu. Pernah saya sampaikan itu 4 golongan manusia itu. Yang pertama rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang yang tahu, ngerti, pinter, dan dia tahu kalau dirinya ngerti, dirinya pinter, dirinya berilmu gitu. Maka apa yang mereka lakukan? Insya Allah seperti panjenengan semua, karena tahu pahala yang besar sekali sholat subuh, jenengan berangkat dari rumah ke masjid itu. Dengan karena pernah mendengar rakaatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik nilainya daripada dunia seisinya. Berangkatlah jenengan gitu. Walaupun jenengan bukan orang-orang yang aliran cash. Kalau orang-orang yang aliran cash mungkin tidak mau berangkat dia gitu. Karena buktinya tidak jelas. Kan gitu. Buktinya tidak jelas. Padahal kalau semua itu dikasih bingung juga kita semua gitu kan. Jangan mau sholat jamaah dikasih cash oleh Allah, udah kasih cash-cashan kamu gitu. Udah sekali berangkat dikasihlah panjenengan 1 sampil sapi. Kalau kambing kekecilan, 1 sampil sapi. Setiap berangkat sholat jamaah dikasih 1 sampil sapi. Wah ini 5 waktu berangkat terus sholat jamaah 5 sampil sapi. Problem enggak? Problem enggak kira-kira ini? Bukan hanya kolesterol, Arab simpen nang di terusan gitu kan. Ikan baru sehari ini gitu kan. Lalu kalau jenengan seminggu terus berapa sampil sudah? 35 sampil mau ditaruh di mana gitu? Ya, wong rumah ditempati 10 orang sudah sesek banget ke Arab itu kayak 30 sampil terus piye gitu gitu. Allah itu tidak kasih itu yang kes-kesan begitu itu. Yang kes-kesan itu nanti dikasihkan Allah di akhirat. Yang di dunia ini tidak perlu jadi orang iman sebenarnya itu. Orang kafir pun dikasih oleh Allah kes-kesan itu. Makanya doa Nabi Ibrahim ketika memanjatkan doa kepada Allah, warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yaumil akhir. Dijawab oleh Allah, qala wa man kafara fa umattihu qalilan. Tsumma attaru ila adzabin nar. Wa bi'sal masir. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah berikanlah rizki kepada seluruh penduduk Makkah ini ya Allah. Ya mereka yang beriman kepada Engkau, beriman kepada hari akhir. Berikan kepada mereka rizki buah-buahan yang banyak ya Allah. Minat samarat. Tapi apa jawab Allah? Loh ya orang itu Ibrahim itu. Wa man kafara, dan barang siapa yang kafir fa umattihu, maka dia akan saya beri juga kesenangan itu. Qalilan, sebentar saja. Qalilan bisa berarti sedikit kalau jumlah, kalau waktu sebentar. Sebentar aja. Kenapa? Kesenangan yang hanya berapa tahun? Hanya berapa puluh tahun. Ya, orang suka durian karena masih tidak ada masalah begitu. Tapi kalau sudah ada masalah, kasih durian 10, paling-paling hanya diambu tok itu.
Durian kok diambut nyapa gitu, padahal dimakan lah ini, dimakan gitu. Saya kemarin dapat ilmu dari Pak Poyo, jadi berani makan durian lagi saya begitu. Pak Poyo kemarin ngasih resep gitu, ngasih kalau makan durian untuk netralisir katanya bijinya dimakan sedikit Pak Poyo ya. Wah, dimakan sedikit. Udah enggak saya makan, langsung tak telan gitu aja sudah begitu. Akhirnya pagi makan durian lagi saya begitu kan, sudah tahu ilmunya begitu. Ilmu manfaat kan harus diamalkan gitu kan. Orang yang enggak tahu, enggak berani nyentuh durian aja itu, paling mah dicium saja gitu. Padahal durian itu mahal itu. Ya. Kemarin kita raker di Terawas itu dikirim Pak Hendri ini 3 gelansing durian. Jamaah sini pernah dikirimi satu gelansing enggak sama beliau? Belum. Wah, ini pesan sama beliau ini gitu. Kita dikirimi 3 gelansing durian untuk 200 peserta raker itu. Kurang Mas ternyata. Kurang itu. Ya. Enak dimakan terus gitu. Loh, karena punya ilmu begitu. Nah, jadi ma'asal muslimin rahimakumullah, kembali ya, ada orang yang ngerti tapi tidak tahu kalau dirinya ngerti, repot tuh sampean gitu kan. Yang kedua, maaf, yang pertama rajulun yadri wa yadri annau yadri. Orang yang ngerti, orang yang pinter, orang yang berilmu tahu kalau dirinya berilmu. Kayak kita begini gitu. Walaupun Allah perintah kita laksanakan, walaupun tidak ada kes-kesan begitu kan. Suruh berangkat begitu. Kalau sudah urusan perjuangan begitu, nah kita tidak nunggu sudah begitu. Nah, ada orang berjuang nunggu sak kober, nek kober baru budal, enggak kober enggak budal, enggak masuk sudah begitu. Coba masih ingat ayatnya itu kan. Nah, wis urusan kebaikan, urusan perjuangan, kober enggak kober, kober-koberno gitu. Nah, angel loh gitu. Inilah iman itu. Enggak sempat jadi sempat enggak kober di kober-koberno. Ngantuk di disendek no nang ben iso turu gitu. Ya, ngantuk disendek no ben iso turu gitu. Jadi itu sungguh-sungguh. Makanya ketika saya sama teman-teman, antum kalau tidak serius, aduh rugi gitu. Eman-eman kamu gitu. Tidak serius iya. Gitu. Kalau berangkat dalam kan tidak ada masalah itu siapapun bisa gitu. Tapi kalau ada masalah itu justru malah sesuatu yang luar biasa gitu. Loh, gimana itu? Loh, ayatnya jelas. Kalau sudah urusan kebenaran, urusan kebaikan, urusan perjuangan, tidak bisa kita nuti sempat, nggak sempat, nggak budal, tidak bisa. Karena ayatnya sampai ngiling-ngiling, dicatat di sini 941. Ya. Semangatnya harus begitu. Kalau dulu semangat 17 Agustus. Ditambah sekarang bawah tulis semangat 941. Semangat 941 itu kober gak kober budal, sempat gak sempat disempat-sempat no. Infiru khifafam wasikolan, berangkatlah kamu dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Dalilnya ngaten, enteng abad budal, enteng abad budal, ngantuk berangkat. Piye carane? Ya gampang, ya apa carane ben gak ngantuk. Kan begitu. Ya apa caranya ben gak ngantuk? Saya datang di satu masjid. Baru datang ditanya, "Ustadz, kopi, teh apa susu?" gitu. Ngerti dia gitu. Kalau saya dari jauh langsung begitu datang nyampe ditawari, "Kopi, teh atau susu?" Kopi pahit. Nah, begitu kalau jawabannya kopi pahit gitu. Kalau kena kopi saya sudah luar biasa gitu. Kalau bisa kena kopi, saya 24 jam melek, insya Allah bisa gitu. Saya kalau mau nulis buku itu bonden ngopi dulu. Ngopi mulai jam 8 malam itu ngopi, insya Allah sampai subuh saya masih kuat. Kuat. Habis subuh ngopi lagi, tambah lagi. Nanti jam 8 baru istirahat sebentar. Istirahat sebentar, ya 1-2 jam istirahat, setelah itu kerja lagi. Bondo kopi meneh, tapi kopi hitam gitu. Nah, jadi orang tahu kopi Ustaz, oh ya kopi hitam ya gitu. Udah paham itu. Ngantuk. Ya caranya tadi gimana cara menghilangkan ngantuk? Greges. Ya apa cara ngilang greges nih? Pripun, ibu-ibu pernah greges enggak? Ya. Nek greges pripun jenengan ibu-ibu gitu. Obatin apa greges niku? Ya.
Obat yang mujarab tilem. Nek urusan-urusan perjuangan, urusan-urusan keapian ngeten iki obat greges kuwi tilem. Obate kuwi bantal guling sak selimute pisan gitu. Itu baru mujarab obatnya gitu. Tapi nek urusan-urusan penggawean yang menghasilkan kes-kesan gitu, oh gak mujarab blas itu. Nek jenengan pilek flu greges dan cepet golek mixagrip. Ngaten ndak? Istirahat dilut ngombe mixagrip, berangkat megawi gitu. Tapi nek urusan-urusan penggawean sing ngeten iki urusan akhirat ngeten iki, mixagrip mboten mandi obat niku. Tukang mixagrip gak mandi, mixaflu gak mandi, mie korek apa meneh gitu. Wong greges kayak mie korek kan gak cocok blas itu gitu. Wes gak mamblas ngeten. Sing cocok niku bantal guling sak selimute. Nanti lho. Sama ini gak ketok ngaji, ben awak gitu kan. Gak enak, sama ini gak kerja nyapa gitu, gak enak gak kerja ngomong gak enak awak ngono angel lah pertanyaan itu. Ya jane ya gak enak awak, tak tukono anu alhamdulillah sehat berangkat meneh gitu. Tapi nek urusan-urusan agama gak ngono gitu. Berarti beda nek urusan agama mbek urusan akhirat itu. Itu rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak pintar, tidak ngerti, tidak paham, tapi dia paham kalau dia tidak ngerti. Enak itu. Jadi kalau masjid atau jamaah itu isinya orang yang pertama dan ketiga itu masya Allah luar biasa. Ya, ada orang yang ngerti, paham dirinya kalau dirinya ngerti kayak begini nih. Ditambah lagi ada orang yang tidak ngerti, tapi dia sadar kalau dirinya tidak ngerti. Akhirnya guyub bersama-sama dengan orang yang mengerti begitu. Masya Allah itu. Yang paling numpeke sing nomor loro kan nomor papat. Sing nomor papat rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak ngerti tapi tidak sadar kalau dia itu tidak ngerti. Beri penjenengan itu. Gak ngerti tapi ya orang ngerti, nek dia gak ngerti gitu. Beri penjenengan. Wong model apa ngeten niki? Wah, gregetan iki kita. Greget nopal yang itu gitu. Jadi masalah muslimin rahimakumullah, itulah pentingnya ilmu yang bermanfaat. Nah, dari ilmu yang bermanfaat inilah kemudian kita melangkah berikutnya rizqon thayyiban, rizqon wasian. Jadi karena 24 jam ini kita butuh rezeki dengan segala macam bentuknya gitu. Maka kalau ini semua didasari dengan ilmu yang manfaat, maka rizki apapun yang diberikan oleh Allah tetap tidak lepas daripada yang thayyib dan wasi tadi itu. Kita butuh rizki yang lapang, ini butuh perjuangan, butuh materi, perjuangan itu butuh bondo nih. Masjid Raudhatul Jannah biyen mboten ngeten berubah meneh. Saking cepete berubah apa saking suwene kula mboten mriki sampai gewanti gak gitu kan. Gewanti. Budal wis rada ngantuk-ngantuk titik yang kene panggling pisan masjidnya apa gak kleru gitu kan. Kok tambah apik begitu. Ternyata masjid apik ya butuh bondo gitu kan. Nek gak nek bondone ya ora iso begitu. Nek jamaah kuwi wong gak duwe dhuwit kabeh ya rada angel tenan gitu. Arepe nyapu ya rada angel begitu. Tapi nek jamaah kuwi rezekine lapang-lapang kabeh tur atine ya lapang pisan. Enek uang sing rezekine lapang tapi atine gak lapang, repot juga ini. Hati-hati jenengan. Wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kan begitu. Rasulullah pernah ketika menjelaskan bahwa setiap kalian semua ini tempatnya ada kalanya sudah ditentukan Allah di surga, ada kalanya di neraka. Terus sahabat ngatur, ya Rasulullah, loh, kalau begitu apa enggak sebaiknya kita pasrah mawon pun Rasulullah itu. Kalau toh kita ditakdirkan surga masih gak nyapa-nyapa kan ya akhirnya mlebu swarga mangke. Nah, ditakdirin neraka senajan jungkar-jungkir kados ngeten iki lha terus pripun nek takdir neraka lha mlebu neraka niku, Guys. Kayak bener. Kayak bener niku nggih. Terus jawaban Rasulullah pripun? Rasul langsung dalil. Dalil wonten surat Al-Lail niku. Fa amman a'ta wattaqa
wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jadi masalah muslimin nggak bisa kita pasrah bongkar begitu, enggak. Kata Rasulullah, i'malu, beramallah kalian, berbuatlah kalian. Ya, fakullun muyassarun, setiap orang nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyebut fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Maka siapa orang yang mau memberi, a'ta. Jadi bukan pelit, bukan, tapi a'ta, wattaqa, dia bertakwa. Wa saddaqa bil husna, dia membenarkan terhadap kebaikan dan balasan daripada perbuatan yang baik. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan baginya jalan yang mudah, surga. Akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Tapi wa amma membakhilah, adapun orang yang bakhil gitu. Wastaghna, dan merasa dirinya cukup, tidak butuh sama orang lain, tidak butuh sama Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan kepada kebaikan itu. Fasanuyassiruhu lil usrah, maka akan kami mudahkan dia kepada jalan yang sulit. Kesulitan itu adalah neraka. Jadi nek wong medhit kuwi jalure wis jelas. Nek wong sing akto itu jalure pun jelas. Nah, ini kalau orang punya ilmu yang manfaat, maka dia tahu harus dikemanakan rezeki itu. Allah kasih rezeki berapapun yang Allah kasihkan, dia akan tahu dikemanakan rezeki itu. Ya. Bahwa di dalam 24 jam ini banyak hal yang harus kita pikirkan. Banyak hal yang memang kita juga harus berdiskusi bagaimana kita. Apa yang mesti harus kita lakukan? Siapa yang butuh sama kita ini? Atau kita butuh sama siapa saja ini? Apa yang kita perlukan? Apa aja yang perlu sama kita ini? Wah, banyak hal lah yang harus begitu dipecahkan begitu. Nah, ini karena faham dan karena punya rezeki yang lapang, maka dia atoh begitu. Nah, ini makanya penting, jangan gitu. Ya, walaupun ada orang yang berdoa wis gak gelem njaluk sugih wedi pola nih. Wedi besok hisabe rada angel begitu. Waduh, nek kabeh gak gelem sugih repot mang gitu. Minta aja, enggak apa-apa. Rasulullah ngajari Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal sugih ya oleh kok njaluk sugih sampean. Nek sampean jamae melarat kabeh dhewe susah njaluk sapa dhewe karepe gitu. Nek njaluk wong sugih-sugih kan enak gitu, dikandani ae kita punya rencana ini, program ini, karena jamaahnya punya rezeki yang lapang, diajak ya anu aja. Ya, kalau mereka enggak punya rezeki yang lapang, diajak paling-paling jawabannya alhamdulillah amin gitu. Wong diajak jawabannya amin gitu. Nah, ya alhamdulillah, atau paling banter insya Allah, begitu aja. Insya Allah. Ya karena apa? Karena memang tidak ada kelapangan rezeki. Kalau ada kelapangan rezeki, bukan insya Allah jawabannya begitu. Baik, Ustaz, saya daftar. Sudah mendaftarkan komitmen paling tidak begitu. Ya, saya komitmen untuk ini sekian. Nah, begitu. Karena apa? Karena tahu dia hidupnya dituntut dengan ilmu. Nah, baru kemudian yang ketiga, dari ilmu yang manfaat, dari rezeki yang lapang, doa yang ketiga yang dipanjatkan Rasulullah adalah amalan-amalan yang makbul. Ya Allah, ya terimalah amalan-amalan kami dalam 24 jam ini ya Rasul, ya Allah itu. Jadi luar biasa ini. Makanya Rasulullah terbimbing terus hidupnya itu, karena tadi itu setiap pagi dibimbing dengan doa tadi itu. Yang pertama ilmu yang manfaat, yang kedua rezeki yang lapang, yang ketiga yang paling penting lagi ini, dari ilmu yang kita amalkan, rezeki yang kita manfaatkan dan kita cari,
itu menjadi sebuah karya besar untuk kita nanti ketika kita semua bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, itulah konsep hidup yang harus kita selalu canangkan ini. Ya, kalau 24 jam selalu kita begitu, 24 jam berikutnya selalu begitu, maka insya Allah sepanjang 2024 kita insya Allah dalam posisi yang aman gitu. Nah, kalau kemarin belum seperti itu, ya sekarang kita ya berpikir gitu, ayo kita perbaiki sama-sama, kemudian kita rancang, kita cita-citakan, ya kan? Jangan sampai tidak punya cita-cita, kita niatkan untuk hidup yang baik itu. Ya, berkeinginan yang baik aja sudah lumayan loh itu. Ya, orang baru niat untuk baik aja sudah dipahalai oleh Allah kok itu. Ya, apalagi kemudian niat baik itu diupayakan, diamalkan, maka akan dipahalai oleh Allah ya berlipat-lipat gitu nanti. Ya, ya paling tidak 10 kali lipat, bahkan mungkin sampai beratus-ratus kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u bighairi hisab. Allah akan melipat gandakan pahala-pahala kebaikan kita ini dengan tanpa hitungan. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, itulah kira-kira yang perlu saya ingatkan kepada para jamaah dan untuk saya pribadi ya, untuk mengawali kehidupan kita di tahun 2024 ini. Saya perlu ingatkan juga karena ini yang dialami oleh sahabat Rasulullah namanya Anas bin Malik gitu. Anas pernah lapor kepada Rasulullah gitu. Siapa Zubair, ya Zubair bin Adi. Dia berkata, "Ataina Anas bin Malikin." Saya bertanya, saya datang kepada Anas bin Malik. Terus saya laporkan kepada beliau apa yang saya jumpai. Ya, peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakkan gitu. Ada yang menyebut ini jamaah-jamaah haji yang perilakunya tidak karu-karuan gitu. Pesan Anas bagaimana kepada si Zubair bin Adi? Isbiru. Sabar ya kamu. Bersabarlah kamu. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun. Karena sesungguhnya akan datang satu zaman. Tidak datang satu zaman illal ladzi ba'dahu syarrun minhu. Kecuali zaman yang akan datang itu lebih jelek daripada yang kamu jumpai itu. Artinya kita harus siap-siap nih. Bahwa kehidupan kita ini semakin hari tidak semakin baik ya, situasi itu. Orang juga semakin ngawur hidupnya. Sudah tidak peduli dengan apapun dan siapapun, ngawur. Jadi kalau kemarin kita menjumpai orang yang model-model begitu, Anas bin Malik pesankan nanti akan datang satu zaman yang lebih jelek lagi daripada itu. Maka bersabarlah kamu. Kata Anas, sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya mendengar yang demikian itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah sekalian, ini zaman semakin akhir, makin semakin tidak karu-karuan, semakin tidak jelas. Ya, dengan semakin tidak jelasnya zaman ini, maka dibutuhkan kesabaran untuk kita semua. Ya. Satu, yang kedua, ini berkaitan kalau kita ngomong zaman ini dalam kitab Al-Fitan, kitab tentang fitnah. Ya. Di dalam kitab fitnah ini ada dalam riwayat Ibnu Majah bicara tentang siddatuz zaman, tentang kerasnya zaman. Bersumber dari Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi sanawat. Nanti akan datang kepada manusia tahun-tahun khadda'at yang penuh dengan tipuan. Hati-hati ini kan, harus waspada kita semua. Nanti kata Rasulullah akan datang satu masa di mana masa itu penuh dengan tipuan-tipuan. Ya, loh, seperti apa itu? Kata Rasulullah, yusaddaqu fiha al-kadhib. Orang pembohong tapi dipercaya dia. Pembohong dipercaya. Sementara wa yukadzabu fiha as-shadiq. Orang yang jujur malah tidak dipercaya.
Jadi kalau sudah kehidupan kita isinya begitu, ini orang jujur malah gak dianggap gitu. Tapi wong senengane bojok malah dianggap. Ini alamat itu. Ya, kata Rasul tadi itu, memang zaman tidak semakin baik gitu ya. Ya kita akan dibolak-balikkan dengan kondisi zaman yang seperti itu. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa yu'tamanu fiha al-kha'in, pengkhianat ya di zaman itu akan diberikan amanah dia, dipercaya dia. Orang khianat dipercaya, wa yukhawwanu fiha al-amin. Sementara orang yang jujur justru malah dikhianati. Waduh, masya Allah, kehidupan kita ini semakin kayak begini nih nanti gitu. Ya, kalau ada orang jujur malah dikhianati, sementara orang yang khianat malah dipercaya begitu. Itu namanya sanawatun khudda'at, tahun-tahun yang penuh dengan tipuan gitu. Pripun kira-kira ada kebojo apa durung gitu. Rada kebojo dedek ngoten. Ya kehidupan kita kadang-kadang yang sak tonggo ngoten mawon ya kadang repot ya dhewe gitu. Apalagi muter sak donya ngeten iki tambah masyaallah gitu. Tapi ya Rasulullah karena nabi nggih ngomong ngeten iki mboten ngawur ngoten. Makanya awak dhewe diken waspadai begitu. Waspadai ya gitu. Nyari orang yang jujur itu susah. Nyari orang yang jujur itu susah. Ya, ono situ loro wong jujur tapi ora dianggap. Nek wong gak jujur malah di koncone akeh. Ngoten ta? Gitu. Duwe bolo dhewe gitu kan. Kemudian wayan tiku fiha arwai bidah. Di tahun-tahun yang penuh dengan tipuan itu orang yang namanya ruwai bidah itu berbicara. Ditanyakan oleh sahabat pada Rasulullah, "Marwai bidah." Ruwai bidah niku napa ta Rasul gitu. Rasulullah menjawab, "Ar-rajulu at-tafiu fi amril amah." Ruwai bidah itu adalah orang yang bodoh tapi mengurusi perkara-perkara umum gitu. Wong bodoh tapi ngomong perkara-perkara masyarakat, perkara-perkara umat yang besar ini gitu. Itu ruwai bidah gitu. Jadi kalau sudah bermunculan orang yang tidak punya kompetensi kemudian bicara macam-macam perkara umat ini, yaitu tandanya tahun-tahun yang menipu itu. Ya. Sementara orang-orang yang punya kompetensi mereka tidak dipercaya, tidak diberi amanah begitu. Tapi justru orang-orang yang ruwai bidah ini, orang-orang yang tidak punya kompetensi, mereka yang ikut berbicara perkara-perkara rakyat, perkara umat, perkara masalah-masalah yang besar ini, waduh susah ini gitu. Ya. Jadi kalau sudah orang-orang yang begini bermunculan di tengah-tengah masyarakat kita, ya kita harus berhati-hati. Ya Rasulullah sudah ingatkan 16 abadnya al-khudawat. Yaitu sanawatun khudda'at, tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Nah ini kita semua perlu waspadai gitu. Jangan sampai kemudian kita terjatuh gara-gara kita tidak waspada. Ini yang kedua. Yang ketiga, sebagai penutup dari kajian pagi ini. Ini kan pengajian reuni masalahnya, gitu. Jadi penutup daripada kajian reuni ini. Saya pesankan juga kata Rasulullah begitu. Sayati ala nasi zaman. Nanti akan datang kepada manusia masa. Yang pertama, la yabqa minal islam illa ismu. Islam hanya tinggal namanya saja. Gitu. La yabqa. Tidak akan tinggal minal islami, dari Islam ini illa ismu, kecuali hanya namanya saja. Islam hanya tinggal namanya, satu. Yang kedua kata Rasulullah, wala yabqa minal qur'ani illa rasmi. Al-Quran hanya akan tinggal sampulnya saja. Al-Quran hanya tinggal sampulnya saja. Kenapa? Ya nanti mau direnungkan bareng-bareng. Kok Islam tinggal namanya saja, terus gimana ini maksudnya gitu kan? Islam kan dijenengi tok. Tapi esensi Islam sudah tidak ada. Islam sudah tidak lagi ada di tengah-tengah kita, di tengah hati kita, di masyarakat kita. Ya, orang hanya tahu Islam, tapi tidak tahu apa sebenarnya isi daripada Islam itu. Sudah ngerti belas, kurang ngerti. Makanya jangan sampai ini anak-anak kita sampai tidak paham, tidak ngerti dengan Islam gitu. Sak dhuwure ya apa sekolah anak dhewe kudu ngerti agama gitu. Nggih. Aja sampai panjenengan semua
adalah orang-orang yang faqih, orang yang faham, orang yang ngerti agama, nanti anak cucunya tidak mengerti. Padahal kita semua ingin nanti kumpul semua di dalam surga. Lah tentang syaratnya bagaimana itu? Dungane malaikat pun jelas gitu. Ya. Supaya kita ini dimasukkan surga, wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Didongakno malaikat iso kabeh, sak bapake, sak anake, sak bojone kabeh dilebokno swarga. Tapi piye carane begitu? Oke, nah ini Bapak Ibu tolong betul-betul diingat-ingat. Jenengan bawa Al-Qur'an tadi. Ya, coba dibaca surat At-Tur. Surat berapa At-Tur itu? Wis sak golek sampai sak ketemune. Surat At-Tur ayat 21. Sahabat? Atau siapa yang ketemu duluan wis ngoten mawon. Sambil nyari. Nggih, ayat 21. Tak tasik kuat toh, sekedap malih nunggu ngawas niki. Sampai sore, sampai sore. Oh, sampai jam berapa itu? 25. Oh, masih lama, 10 menit. Oke. Sampun monggo dibaca. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Dan orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang berkah dengan apa yang dikerjakannya. Ya. Bapak Ibu, dawuhni Allah di surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Orang-orang yang beriman, insyaallah ya, kita semua orang-orang yang beriman ini. Kemudian wattaba'athum dzurriyyatuhum, diikuti kita orang-orang yang beriman oleh anak-anak cucu mereka biimanin, dengan keimanan juga. Ini, jadi anak-anak kita harus diamankan, betul-betul mereka tidak ada masalah dengan keimanan begitu. Jadi ini awak dhewe iman, anak cucu kita juga sama-sama iman kayak kita. Ya alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka kami susulkan mereka kepada mereka, anak cucu mereka di dalam surga nanti. Jadi nanti bapak, ibu, anak cucunya nanti dikumpulkan Allah di dalam surga. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, kalau orang tuanya masuk surga mungkin karena amal perbuatan mereka yang banyak dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak-anaknya dimasukkan surga, dipertemukan dengan orang tua itu karena rahmat dan kasih sayang Allah kepada orang tua tadi itu. Gak tega ndelok wong tuane ya wis anake la dilebokno bisa mlebu swarga. Tapi modelnya sudah ada. Minimal modalnya adalah keimanan. Walaupun kata Ibnu Abbas, walaupun tingkat kualitas ibadah antara anak dengan orang tua tidak sama. Wah, bapaknya ahli tahajud, ahli poso, ahli sodako. Anak ini pas-pasan, anak ini sholat wajib tok, sodako Jumat tok, gitu, sodako Jumat tok, infak Jumat tok. Terus pas-pasan lah kabeh begitu. Sementara bapaknya, orang tuanya, ibunya, masya Allah gitu, durung adzan wis teko masjid. Anake wis qomat wis kayak tadus. Wis qomat kayak tadus gitu. Begitu berangkat nang masjid wis salam imam gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tapi tetap sholat nang masjid gitu. Ya. Kualitasnya segini nih gitu. Tapi kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, walaupun berbeda kualitas ibadah, kualitas amal antara orang tua dengan anak, maka anak tetap akan dimasukkan, disusulkan ke dalam surga oleh karena kasih sayang Allah tadi itu, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Tidak mengurangi pahala dari orang tuanya sedikit pun. Tidak. Orang tuanya sudah sempurna, dikasih sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya dimasukkan surga dengan tanpa mengurangi pahalanya orang tua tadi itu. Coba ini anak-anak kita disiapkan betul, dijaga keislamannya, dijaga keimanannya.
Karena zaman yang penuh dengan tipuan, zaman yang sudah tidak karu-karuan begini, kita harus ekstra hati-hati menjaga anak-anak kita, menjaga anak cucu kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ayo dijaga betul diri kita, keluarga kita dari api neraka. Ben isok kumpul saklawasi, ana donya isok kumpul, besok wonten akhirat saged kumpul juga. Kan bangga, bahagia kita kan? Masya Allah begitu. Faman duhzika anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wong sing besok didono saka neraka dilebokno swarga itu baru sukses yang sebenarnya. Itu anak-anak kita harus difahamkan. Tole nduk genduk kowe nek kepengin sukses, besok nek kowe ana akhirat didono saka neraka dilebokno swarga. Iku baru sukses. Nek kuwi saiki dadi apa ae saiki ana donya, kuwi durung sukses sing sak benere gitu. Karena kuwi apa sing kuwi dapatkan di dunia ini jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan sukses yang sesungguhnya. Dinasihati. Ojo lali karo salat tuh ya, salat iki dijaga. Nanti ini nasihatnya begitu, salatnya dijaga. Di sempat-sempat ngaji. Nek gak iso ngaji seminggu ping pisan ya seminggu ping 7 lah. Kayak bapak ngoten nggih to. Wong pepel gene nek ngaji mboten karo-karuan. Lho kok tinggal lho. Wong pepel Jalan Muria enten mriki. Jalan Muria wong wage enten mriki. Iki Mas Zakaria iki ya. Wong Surabaya jalan enten mriki. Nggih, Zakaria Mas Jaka. Kon dia lho, macam-macam ini. Kenapa? Wah, rakus luar biasa orang sini. Memang mulai dulu saya lihat orang pepel gitu rakus-rakus gitu. Rakus ngaji orang sing pindah zaman sama wonten kalau Tasik Kelingan Pak Dirman Allah yarham nggih Panang ya. Ngaji kono, pindah rono meneh. Masyaallah. Ngaji ku sedina sampai 4 Pak Dirman dulu itu. Subhanallah itu. Beliau sudah tidak ada beliau. Ya semoga mendapatkan pahala-pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Begitu luar biasanya saya ngelihat, Masya Allah. Makanya saya itu juga kadang nek kangennya ada karo wong pepel gitu. Kangen sih model ngoten niku nggih ngoten. Kok mari ngaji ini mek dilut sak jam, ngobrolnya 2 jam. Wih, ngobrol 2 jam. Wis leren dijak sarapan, dijak opo ae. Kula seneng ngoten niku, ngangeni makane gitu. Makanya suwe gak nang pepel legi ngoten niki ya, sok-sok kadang-kadang ngomong gak undang-undang aku nih ya gitu kan. Kadang ya butuh ngobrol ini silaturahim mari kalau ditanya ngaji nang pepel lagi muter nang dia model ngoten mari ngaji ngobrol api bicara tentang apa? Tentang konsep masa depan ya gitu. Loh, pondok seperti yang sekarang jenengan lihat itu kan dulu hasil obrolan-obrolan kita itu kan. Kita habis ngaji ngobrol di masjid, ngaji di rumah ngobrol lagi di situ. Kita sampaikan ide, kita sampaikan gagasan gitu kan. Tidak terasa jenengan. Kena hipnotis saya jenengan. Kenapa? Hipnotis kebaikan itu. Gitu. Saya aja bicara tentang konsep bagaimana kita beribadah, bagaimana kita apa untuk bisa apa investasi yang tidak rugi itu bagaimana gitu. Lan tabur tijaratan lan tabur dagangan yang tidak pernah bangkrut gimana gitu. Kita diskusi panjang ngobrol-ngobrol. Tidak terasa jenengan. Wong pancen wong RJ suwe gak rono gitu kan. Enggak tahu jenengan. Kalau orang RJ datang ke LGC sana nanti jenengan baru tahu Pak Edi. Pak Edi sudah berapa lama juga itu kan ya. Ini kalau bapak lagi datang sana itu, wismanya masih ada, wisma RJ loh masih ada itu. Ibu-ibu kan enggak pernah ngendangi Pak Isaan asrama itu ya. Wismanya masih ada Bu, wisma RJ masih ada di sana itu. Tapi orang tahu diendangi blas. Enggak rumah tapi orang diendangi terus piye gitu. Umai kuwi sik keramut apa enggak ora diendangi gitu. Umai ku ana isine apa enggak gak diendangi blas gitu. Ayo mari ngene sampean ganti ngendangi kono gitu. Ndak sadar jenengan. Kita bicara habis ngaji ngobrol ini. Kita bicara konsep. Masya Allah jamaah sekalian. Tidak rugi kita bicara. Ijlis binah nu'min sa'atan kata saat itu. Ayolah kita duduk sebentar untuk nambah keimanan begitu. Jenengan ndak tahu. LGC sekarang sudah punya KB3, punya SD, punya SMP, punya SMA, punya D1 dakwah. Mungkin saya boleh kari-kari mawon, ya. Punya S1 pendidikan gitu. Ya.
Kita sudah punya loh perguruan tinggi di sana, satu pendidikan dan dakwah gitu. Tambah lagi sudah punya juga sekolah sepak bola yang akan menjadi cikal bakal pesantren bola gitu. Ya, udah punya ini. Jenengan yang dulu kita aja ayo monggo urunan ayo ini. Dulu jenengan paling ingat kita punya tanah berapa hektar dulu itu. Masih belum banyak kan ya? Masya Allah itu. Dengan izin Allah jangan tidak sadar, berkembang. Sekarang sudah 26 hektar. Siapa itu? Apakah untuk saya itu? Loh, saya kan kebagian untungnya kan nunggoni kan teman-teman. Nah, nunggoni ngeramut santri gitu kan. Tapi sing untung ya kabeh, jamaah-jamaah ya melu untung kabeh. Sing melu urun-urun ya untung kabeh, sing melu sedekah ya sing melu nitip infak ya untung, nitip wakaf ya untung. Untung kabeh. Selama itu nanti kita berdayakan seterusnya dan semakin banyak yang memanfaatkan, maka siapapun yang mati duluan untung sudah itu. Pun kula sing mati dhisik nggih. Ben cekake dhisik santrine cekake manfaate cekake dhisik. Engko wis kabeh soleh kabeh awake dhewe nututi gak apa-apa ngoten nggih to. Pun monggo sampeyan berangkat dhisik gak apa-apa. Kula sing bagian anu nggih to. Kula sing bagian nyecilno. Ngoten nah. Gitu. Semakin banyak orang kemudian berbuat kebaikan karena kebaikan yang dulu pernah kita gagas, pernah kita konsep, pernah kita, masya Allah nanti itu menjadi amalan-amalan yang kita tidak tahu loh. Kok lagi riman aku gitu. Begipun di Allah nih gitu. Wah kok perang muridmu biar, loh, kalau betul nggak ada murid kayak gitu. Iya, tapi kan biar lah melo anu gue. Kan biar lah titip 1 meter atau biar nang kono iku. Padahal titip 1 meter padahal itu. Gitu. Titip 1 meter oleh wake. Nah, titip 1 hektar, Pak Edi ya. Masya Allah begitu. Jadi zaman sekalian, anak-anak kita harus kita selamatkan ini begitu. Bapak ibu ahli ibadah, ahli sholat, ahli sedekah. Anak-anaknya jangan sampai juga lewat itu. Diingatkan, le sholatnya ojo lali. Le kowe nek gajian ojo lali ya. Di sisi noh wa mimma razaqnahum yung. Ini Islam ditanamkan. Jangan sampai anak kita kemudian kering itu. Karena nanti ini Islam tinggal namanya, Quran tinggal sampulnya. Yang ketiga, wa masajiduhum amiratun wa yakharabun minal huda. Masjid-masjidnya rame tapi sepi dari huda, sepi dari petunjuk. Kenapa? Orang tahu tinggal apa-apa. Masjidnya kuwi, masjidnya apik tapi gak makmur blas gitu. Majelis ilmu ndak ada di situ. Gak tahu tinggal ngaji, sing jamaah ya situ loro. Masjidnya apik ndak karu-karuan gitu. Kan eman-eman gitu. Ora usah gede-gede tapi bek lho gitu. Nah, nek karo nek gede sok kebek ngono baru bangga. Nek gak gede tapi nek sing adzan ya kuwi, sing qomat ya kuwi, sing imami ya kuwi kan sedih gitu kan. Ya apa iki? Imami ambek muadzine padha gitu kan. Kan ya repot. Padahal masjidnya gede, tapi masjid ora usah gede-gede sedengan nek meten mawon sedengan iki. Masjid wae ngaji gak cukup jamaah, wae jamaah gak cukup sofe. Nggak apa-apa kok baru masang terop nganan ngiri memburi. Oh gak cukup kok baru dindur meneh. Gak cukup dibongkar dipindah meneh gitu. Itu manfaat jadinya begitu. Wa masajidum amiratun wa yakharabun minal huda. Masjidnya ramai tapi sepi dari petunjuk, sepi dari ilmu, sepi daripada agama begitu. Kan tidak dimanfaatkan dengan benar masalahnya. Yang keempat, wa ulama'uhum dzalikaz zaman syarrul ulama. Dan ulama-ulama yang ada pada masa itu adalah sejelek-jelek ulama. Kata Rasulullah, minhu yakhrujul fitan. Dari mulut ulama itu akan muncul fitnah, wa ilaihi ya'ud. Dan kepada ulama itu pula fitnah nanti akan kembali. Niku sing medeni. Ya, orang-orang yang alim mesti takut dengan itu. Jangan sampai lisannya menjadi sumber fitnah dan akhirnya kembali menerima fitnah. Ini kita harus jaga betul itu. Ya, berangkat dari masjid yang benar, maka ini harus juga menghasilkan ulama-ulama yang benar juga, orang-orang alim yang benar gitu. Jadi makanya ya dia harus diawali dengan tadi itu. Islamnya harus ditoto sing bener ya, jamaahnya. Ya masih ustadz barang ya kudu tetep padha, kudu noto agamanya juga begitu. Ya kemudian ini Al-Qur'annya
Jangan sampai kemudian ditinggalkan. Ya, insya Allah kali ini bisa kita jaga. Insya Allah kita selamat dari apa yang dikhawatirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah muslimin rahimakumullah. Saya kira sampai di sini ya kajian pagi hari ini mudah-mudahan ya manfaat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat, itu sebelum ilmu itu bermanfaat kita harus punya ilmunya, artinya kita harus mencari. Nah, masalahnya kita ini kan sekarang situasinya sudah berbeda. Maksud saya, prinsipnya bagaimana kita tetap mesti usia seperti ini, semangat untuk menuntut ilmu. Artinya kan kita kan masih bekerja, ada capek. Dulu misalnya waktu masih muda baca buku saat itu bisa buat buku. Sekarang 1 bulan 2 bulan itu berat. Terus kemudian kita masih harus bekerja, harus berkeluarga dan lain-lain. Bagaimana supaya tetap kita usia seperti ini, tetap bersemangat untuk menuntut ilmu. Mungkin ada tips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti manggil Mu'ad bin Jabal. Mu'ad ta'ala, kemari kamu Mu'ad itu. Apa kemudian disampaikan oleh Rasulullah kepada Mu'ad? Mu'ad, la tada'anna. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan. Ya, di akhir sholatmu atau selesai di belakang sholatmu untuk berdoa kepada 4 perkara. Allahumma inni ala zikrika. Maaf, bukan 4 perkara ya. Doa ini, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang diajarkan Rasul kepada Mu'ad. Ojo lali donga iki Mu'ad. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Rabb, tolong aku ya Rabb, supaya aku ini bisa senantiasa mengingat kepadamu ya Rabb, supaya aku bisa bersyukur kepadamu ya Rabb. Tolong aku Allah ya Rabb, bagaimana aku bisa membaguskan ibadahku kepadamu ya Rabb itu. Jadi nek tip ngoten mungkin masing-masing orang punya pengalaman ya. Tapi yang paling jitu donga niku gitu. Kalau doa ini dikabulkan, nggak peduli kita usia berapapun, sesibuk apapun, saya yakin kita akan tetap bisa menjalankan ini. Banyak berzikir kepada Allah, pandai bersyukur, dan kita ini, ibadah kita menjadi semakin lebih baik. Jadi saran saya tidak bisa memberikan tip, ya perbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saran yang lain, ya berkumpullah dengan orang-orang yang solih, sebagaimana nasihat para ulama. Jadi gitu kan, wong kang soleh kumpul. Dengan kumpul dengan orang yang baik-baik begini ini, insya Allah dia gak sepiro api, insya Allah ketularan api gitu. Nek durung api, insya Allah dia bisa jadi api gitu. Tapi nek dia gak sepiro api, kumpulan wong elek-elek, waduh alamat gitu kan. Daya tarik elek itu luwih nemen nambahan begitu. Nah, berkumpullah dengan orang-orang yang solih, insya Allah. Berkumpullah dengan orang yang ahli ilmu. Ya, karena sebaik-baik ilmu itu diperoleh dengan cara ini, bermulazamah, ngaji langsung dengan orang yang punya ilmu. Jadi kalau belajar Islam itu sangat tidak dianjurkan untuk otodidak itu berbahaya. Ya, tidak dianjurkan untuk otodidak itu, harus belajar dengan guru itu. Al isnadu minad din itu. Makanya isnad di dalam agama itu sesuatu yang penting. Siapa gurunya? Nah, jelas begitu. Jadi kita tidak boleh hanya sekedar belajar karpe dewe begitu. Nah, belajar lewat YouTube gimana gitu. Ya memang agak riskan ya. Tapi di era disrupsi seperti ini, apa yang kita tidak mungkin belajar ilmu itu kan masalahnya kan begitu gitu. Tapi kalau kita bicara konsep adab tidak bisa. Namanya konsep adab itu tetap namanya guru sama murid harus ketemu sekarang. Soalnya kuliah S1, S2, S3 itu kuliah sana model jamaah takhir. Nanti kuliah ini model jamaah takhir, online terus baru terakhir ketemu sekali 2 kali pertemuan ujian. Ini ku jamaah takhir. Nanti kuliah jamaah takhir. Nggak tahu ketemu sapa gurune kuwi apa. Gurune waktu ngajar kuwi modele kaya apa ora tahu. Padahal ini penting kalau ngomong pendidikan adab itu ya mulazamah. Sering ketemu ya ngaji Pak gini nih yang harus dilihat begitu. Insya Allah lebih berkah gitu. Ya ilmunya lebih berkah, insya Allah ilmunya bisa lebih manfaat lagi begitu. Ngaten mawon nggih, wallahu a'lam bishawab. Masih ada lagi?
Wah, masya Allah, nggih monggo. Kali Bapak sinten? Oh, Pak Sodik, nggih. Waalaikumsalam. Nggih, monggo Pak Sodik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau tanya soal haram dan halal, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Kalau bisa membela sikap orang-orang yang suka menentukan haram dan halal, semua itu apa dipersamakan dengan kesyirikan? Ya, sumber hukum itu Allah dan Rasul. Nah, ini penting gitu ya. Sumber hukum itu adalah Allah dan Rasul. Maka apa yang Allah Rasul haramkan, ya haram gitu. Apa yang Allah Rasul halalkan, maka ya halal gitu. Nah, Rasulullah pernah diingatkan oleh Allah, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Nabi aja pernah diingatkan oleh Allah, Muhammad, ini kasus ini masalah keluarga waktu itu ya masalah istri itu. Kenapa kau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Itu aja Rasulullah diingatkan itu. Akhirnya Rasulullah cepat kembali gitu. Jadi kalau ngomong haram dan halal itu bicara tentang hukum. Nah, sumber hukum itu adalah Allah dan Rasul. Jadi kalau Allah Rasul mengharamkan, ya haram. Kalau Allah Rasul halalkan, ya halal gitu. Maka apa yang diharamkan Allah Rasul jangan diharamkan. Apa yang diharamkan oleh Allah Rasul jangan dihalalkan. Ya. Jadi ya pokoknya itu. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang disampaikan Rasul pegang teguh. Apa yang dilarang oleh Rasul fantahu, maka tinggalkan, berhenti, jauhi, tinggalkan, fantahu. Nah, begitu. Nah, kita para ulama itu tidak punya kapasitas untuk menghalal dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Kalau Allah haramkan, ya ulama harus mengharamkan. Kalau Allah Rasul menghalalkan, ya ulama harus menghalalkan gitu. Nah, kita kaumnya juga sama seperti itu. Dulu kan ada zaman Rasulullah itu ada salah seorang sahabat beliau yang dulunya Nasrani gitu. Ya, dulunya Nasrani. Ketika Rasulullah menyampaikan satu ayat, ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah, mereka menjadikan para rahib mereka, para pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Langsung protes, ya Rasulullah, di kalangan saudara-saudara kami tidak ada yang menjadikan pendeta dan pastor-pastor mereka sebagai Tuhan selain Allah, ya Rasulullah. Itu Rasulullah balik bertanya, bukankah para rahib, para pastor mereka mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah dan mereka diam? Oh, kalau itu betul ya Rasulullah. Bukankah mereka menghalalkan yang diharamkan oleh Allah dan mereka diam? Betul itu ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Itulah yang dimaksudkan oleh Allah. Ketika apa yang difatwakan oleh ulama, pastor, pendeta melebihi daripada apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul, maka ini sesuatu yang mengarah kepada arbaban min dunillah. Jadi kalau orang lebih percaya kepada ulamanya daripada Allah dan Rasul, maka berarti mereka menjadikan ulama-ulama mereka sebagai arbaban min Tuhan selain Allah. Jadi karena apa? Karena ulama tidak punya kapasitas untuk menentukan halal dan haram. Karena halal haram itu adalah sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Nah, ulama hanya tinggal menjelaskan menurut dawuhni Allah Rasul ngeten. Makanya ini haram karena menurut dawuhni Allah Rasul ngeten. Nah, begitu penjelasannya gitu. Bukan menurut saya haram itu, bukan menurut saya itu. Jadi tidak ada seorang ulama mengharamkan sesuatu menurut saya, itu tidak ada. Kalau seorang alim pasti ketika bicara haram dan halal mesti rujukannya adalah Allah dan Rasul. Ngeten nggih, wallahu a'lam bishawab.
Cekap nggih? Bon cekap nggih. Matur suwun. Mudah-mudahan manfaat. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammad wal alihi washabbi ajmain. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma faqihna fiddin. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna al-qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.